Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man da'a bida'watihi wa istanna bi sunnatihi ila yaumi liqa'i rabbih. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat, adik-adik, sahabat-sahabat, insyaallah semuanya dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Saya tidak pernah terlintas sedikit pun akan diberi amanah untuk membedah buku Tuan Guru, karena Ustadz Ican tak ada ngasih jadwal begitu. Jadwalnya ceramah aja, kultum. Ini suatu yang besar, penghormatan buat saya. Mudah-mudahan saya juga bisa ikut, bak kata orang Melayu, menumpang tuah dengan Tuan Guru insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Tuan Guru Najmi, anak Tuan Guru Abdul Qadir, anak Tuan Guru Ibrahim, anak Tuan Guru Abdul Majid, Tuan Syekh Abdul Majid Al-Jambi. Lama juga saya menghafal-ngapalnya itu. Nah, jadi yang pertama itu kajiannya adalah bagaimana orang punya nasab. Nasab ini penting, karena sekarang banyak orang tak tahu dia nasabnya. Siapa? Kau anak siapa? Anak bayi tabung. Bukan bayi tabung itu masalah, tidak masalah. Jadi jangan pula tersinggung yang bayi tabung. Kau bin apa? Bin kardus. Karena dibuang dulu dalam kardus. Tidak salah, karena tidak ada anak zina itu tak ada. Yang salah itu orang tuanya. Tapi dalam Islam nasab itu amat sangat penting. Makanya Nabi Muhammad SAW, anak Abdul Muttalib, anak Abdullah, anak Abdul Muttalib, anak Hashim, anak Abdi Manaf, anak Qusay bin Kilab, keturunan daripada Adnan, cucu cicit Ismail, anak kandung Ibrahim alaihissalam. Ini dari segi nasab. Jadi kalau buku itu harus jelas juga penisbatannya. Buku itu karya siapa, di mana disebutkan. Jadi saya dapat, ketika saya katakan pagi ini saya akan bedah buku Tuan Guru Najmi, saya dapat buku judulnya Mughnil Awam, Kitab Tauhid, yang ditulis oleh Tuan Guru Syekh Abdul Qadir, ayah kandung dari Tuan Guru Najmi. Fotonya ada. Yang mau ya wani piro. Ini jadi ulama-ulama dulu. Jadi yang diceritakan oleh penulis dalam buku ini, bagi yang punya buku bisa ditengok, yang tak ada mengangol. Kan penulis ini kan cerita. Saya lihat penulis ini dibuatnya kita terombang-ambing dengan kata-kata dia yang terbuai kita. Begitu buku itu kita tutup, baru kita sadar di alam nyata. Nah, jadi inna minal bayani la sihra. Sesungguhnya bayan, kata-kata itu bisa seperti pukau, seperti sihir. Nah, jadi bahaya juga ini penulis buku ini. Bisa dia dipukaunya kita. Di situ dia cerita begini. Kata dia, Tuan Guru Abdul Qadir itu orangnya, nah dia ceritakan di halaman 6. Kata dia begini bentuk orangnya. Tuan Guru Abdul Qadir itu seorang pemuda yang tulang rahangnya terlihat jelas, batang hidungnya mancung, ujung hidungnya agak dempak. Dah, terbayang? Para pendahulu mengatakan bentuk hidung seperti itu merupakan ciri manusia hebat dan tahan banting. Keras kepala namun santun, memiliki kecerdasan di atas rata-rata serta berkarisma. Bagi yang tak terbayang bagaimana bentuk wajah seperti itu, nah inilah dia. Ilmu apa namanya? Ilmu yang menetapkan kalau wajahnya begini cerdas,
Kalau wajahnya gini, tukang tipu. Kalau wajahnya gini, pembohong. Itu ilmu apa namanya? Itu pernah menjadi kontroversial di IAIN Semarang. Ketika ada seorang penulis disertasi doktor membahas buku yang ditulis oleh Syekh As-Samarani. As-Samarani itu orang Semarang, gurunya Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Dia menulis tentang hadis Nabi kenapa meminang perempuan itu dilihat wajah dan tapak tangan. Lihat dulu wajah sama tapak tangan. Karena kata dia, dari wajah dan tapak tangan itu tahu sifat orang. Ilmu melihat wajah dan tapak tangan bisa tahu sifat itu namanya ilmu katuranggan. Asal ilmu itu dulu untuk beli kuda. Jadi kalau mau beli kuda, telinga kuda itu begini, berarti kuda ini kuat untuk mengangkut barang. Jadi ilmu ini bukan ilmu bid'ah dolalah, bukan ilmu. Jadi dia ilmu kebanyakan orang yang telinganya begini berarti sifatnya begini. Kalau ada yang tak tepat, berarti dia termasuk yang tak masuk kategori itu. Kira-kira begitu menurut saya. Kalau penulis ini tak setuju, nanti dibantahnya. Begitu diceritakannya tentang Tuan Guru Abdul Qadir. Dari mana datang nama Tuan Guru Abdul Qadir itu? Karena kakek beliau, kakek dari Tuan Guru Najmi, pulang dari Baghdad ke Makkah, meninggal dunia dalam rangka ziarah ke makam Sultanul Aulia, sultannya wali-wali, yaitu Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, atau disebut orang Syekh Abdul Qadir Al-Jailani di Baghdad, Irak. Karena mengenang ulama, mengenang orang tua, tersanding dengan ulama, diberilah nama anak orang dulu itu. Coba lihat tadi nama Tuan Guru Najmi bin Abdul Qadir, maksudnya Abdul Qadir Al-Jilani untuk mengenang ulama, bin Tuan Guru Ibrahim, bin Tuan Guru Abdul Majid. Jadi nama-namanya itu nama-nama sunnah. Nama anak kau siapa? Christopher. Hidung pesek, dunia tak dapat, akhirat melayang. Bukan salah nama tuh. Cuman kalau tak ada Islamnya, takutnya kecelakaan, mati tengah jalan, dibuang orang ke sungai. Kalau nama Abdul Somad pasti disolat jenazahkan ke masjid kan. Nah, oleh sebab itu, itulah pentingnya nama. Jadi yang nama-nama tak Islami, sore nanti tak ada gunanya kita kaji buku kalau tak diambil ilmunya. Jadi mulai sore nanti balik nama lah. Mohon maaf Tuan Guru, saya ini bicara kadang keceplosan. Makanya banyak juga orang ngintai-ngintai saya kapan salah. Tapi tak dapat mereka. Kalau waktu saya habis, tolong kasih tahu. Itu tentang nama. Karena banyak orang mengatakan what is in a name? Apalah arti sebuah nama? Oh, dalam Islam nama itu doa. Jangan macam-macam. Jadi ketika nama itu adalah Tuan Guru Najmi, wan najmi idza hawa, demi bintang gemintang. Apa fungsi bintang? Kalau kita tersesat di tengah laut, tak tahu timur mana barat, lupa bawa kompas, yang menunjukkan arah adalah bintang. Jadi kalau ingin punya anak, kasihlah. Mudah-mudahan ibu-ibu yang belum hamil segera hamil. Tapi nikah dulu. Kemudian anaknya kasih nama. Kalau bintangnya besar, mohon maaf Tuan Guru, bintang besar Najmi. Kalau bintang kecil Nujaimi. Bintang kecil. Baik Hasan. Baik tapi kecil Husain. Nama anak kau siapa? Hasan Husain. Apa artinya? Entah. Mana ceritanya itu? Dah, nasab sudah, nama sudah. Saya tak bisa membacakan buku ini sampai 192 halaman. Jadi saya pilih yang penting-penting, sisanya bacalah sendiri. Takkan saya membacakan pula semua.
keilmuan Syekh Abdul Qadir. Jadi mereka ini, tadi pagi saya sarapan pagi dengan mantan gubernur. Kata beliau, orang Jambi S1 pertama tahun 1958. Jangan heran Ustadz Somad kalau Jambi ini tertinggal, karena orang Jambi yang pertama selesai S1 tahun 1958, kata dia. Tapi berdasarkan buku ini seolah-olah ingin mengkritik Bapak yang tadi pagi. Tapi tak saya sampaikan, dan segan baru pertama jumpa. Iyalah Pak, kata saya. Iya. Hah? Ada Pak? Beliau mau mengkritik Pak. S1 secara keilmuan, pertanian, ekonomi, ya. Tapi secara ilmu agama, orang Jambi sudah lulusan Masjidil Haram. Nih, bahkan jauh sebelum ini. Bahkan ada seorang ulama Al-Azhar, namanya Syekh Mahmud Said Mamduh, menulis, menceritakan buku kitab kuning, ditulis di situ At-Tungkali. At-Tungkali mana? Kuala Tungkal. At-Tungkali. Di sini disebutkan bahwa Tuan Guru Abdul Qadir sudah belajar di Makkah, Masjidil Haram, dengan para ulama-ulama besar, Syekh Ali Al-Maliki, Syekh Mahmud Al-Bukhari, Syekh Hasan Al-Yamani, Syekh Arif At-Tablusi Al-Ash'ari. Dan waktu itu pendidikan tertinggi dalam Islam sebelum orang mengenal Al-Azhar adalah Masjidil Haram. Jadi waktu itu puncak kajian adalah Masjidil Haram. Mana itu alumni-alumni Masjidil Haram? Itulah dia Hadratus Syekh Hasyim Ash'ari yang pulang ke Indonesia, Jawa Timur, mendirikan Nahdlatul Ulama. Pulang satu lagi ke Bukit Tinggi, mendirikan pesantren. Di pesantren itu Canduang, orang Minang menyebutnya Inyak Canduang. Itulah dia Syekh Sulaiman Ar-Rasuli mendirikan PERTI, Persatuan Tarbiyah Islamiyah. Salah satunya pulang ke Medan, Sumatera Utara, diangkat menjadi mufti oleh Kesultanan Delhi. Belum ada lagi Republik Indonesia waktu itu. Maka murid-murid dari Syekh Hasan Ma'sum ini mendirikan, itulah dia Al-Jam'iyatul Wasliyah. Hanya saja ulama Jambi tidak membuat organisasi baru. Nah, jadi sebetulnya secara kemampuan mereka punya kemampuan di bidang itu. Mereka alumni Masjidil Haram. Kalau sekarang lah mereka ini hidup, titel mereka ini profesor doktor. Hanya saja waktu itu profesor doktor ini kan dari barat, profesor doktor. Waktu itu mereka gelarnya syekh, maka bergelar di situ al-allamah. Orang yang cuma punya ilmu saja alim. Tapi kalau lebih berilmu, paling berilmu, al-allamah Syekh Abdul Qadir bin Ibrahim bin Abdul Majid Al-Jambi, lulusan dari Al-Masjidil Haram. Jadi orang Jambi secara ilmu agama adalah level-level internasional. Takbir. Macam-macam tak setuju takbir. Udah selesai tentang masalah keilmuan. Ini penting kita ungkap, karena kalau tidak nanti orang apa itu, apa yang ada di Jambi. Nah, ini dia. Baik, kehadiran Tuan Guru Najmi adalah pelipur lara, karena sebelumnya kedua orang tua ini amat sangat berduka karena anak mereka meninggal dunia. Jadi sebab itu buku ini kalau dibaca, ada buku dia tidak ada ngajak kita untuk marilah sabar, tak ada. Buku itu pokoknya kita baca aja, kita ambil pelajaran sendiri. Judul bukunya A Cup of Chicken Soup for the Soul. Wow, rupanya kalau kita sarapan di Jambi ini lancar bahasa Inggris. Semangkok sup ayam, semangkok sup ayam untuk jiwa. Biasanya orang kalau sedang sakit, demam, itu untuk membangkitkan semangat, flu, makan sup ayam. Bukan sup kelelawar, sup ayam.
Zaman sekarang orang mudah makan sup ayam. Zaman kita dulu kan 2 aja gendangnya. Kalau tak kita sakit, ayam tuh sakit. Nah, jadi tapi di situ buku tuh ceritanya tentang sup ayam, tapi dia cerita bagaimana membangkitkan semangat. Isinya bukan sup ayam, isinya cerita-cerita bagaimana membangkitkan semangat. Jadi rupanya saya termasuk orang yang suka dari kecil membaca biografi, karena membaca biografi itu membangkitkan semangat kita. Jadi bapak ibu yang pernah mengandung anaknya meninggal prematur atau sempat punya anak meninggal dunia, baca buku ini membangkitkan semangat untuk punya anak lagi. Dan insya Allah yang berikutnya itu dijadikan Allah lebih baik daripada sebelumnya. Amin. Lahirlah anak buah hati, belayan jiwa, pelipur lara. Walaupun dia anak ulama, walaupun anak tuan guru, tapi tidak bersandar kepada orang tua, menjadi mahasiswa belajar ke Universitas Nasional Jakarta di halaman 46. Secara fisik dan penampilan, Najmi dewasa tak banyak berubah. Saya tak berani membaca ini. Nah, saya panggil tuan guru karena tuan guru ada di sini. Kalau kecuali tuan guru tak ada, berani saya sebut baca. Nah, lalu kemudian beliau pun mungkin yang penasaran dengan bagaimana muda beliau, penulis bercerita di sini. Sekilas dipandang mirip dengan sisiran rambut Insinyur Soekarno. Nah, jadi ke depan alangkah baiknya kalau buku ini mau dicetak lagi, buatkanlah foto-foto muda di sini supaya kita bukan saya menuduh penulis ini bohong, tidak, tapi gambar itu bisa bercerita 1000 makna yang bisa ditangkap oleh si penulis hanya sekali lintas. Tapi kalau dia lihat gambar itu, ini membangkitkan bahwa tokoh-tokoh kita ini juga perlu muda. Saya selalu memotivasi tokoh-tokoh supaya menulis buku, karena sekarang kita sulit mendapatkan tokoh yang banyak penokoh. Maka dengan adanya ini alternatif. Beda sama orang Arab. Orang Arab tuh suka menulis buku biografi. Makanya ada Tabaqat Asy-Syafi'iyah, biografi ulama mazhab Syafi'i. Tabaqat Al-Masriyin, biografi ulama-ulama Mesir, ulama-ulama Al-Azhar. Jadi beliau ini sekarang banyak orang 1961 di Tawangmangu Solo diadakan kongres pertama PMII. Jadi beliau banyak sekarang anak orang hebat lalu menumpang di ketiak bapaknya, tak lagi mau belajar, menganggap kalau sudah anak kiai automatically pasti jadi kiai. Nah, ini bahaya. Jadi semangat belajar ini mesti kita tanamkan anak-anak muda, bil khusus Jambi. Tapi walaupun acara kita pagi menjelang siang ini di Jambi, ini ditonton oleh seluruh dunia. Ini streaming kan? Enggak streaming? Hah? Streaming. Bilang aja streaming. Walaupun tak streaming, nanti kita upload di channel Ustadz Abdul Somad Official yang subscribernya lebih 1 juta itu. Nanti ditonton. Tak ada apa-apanya Bapak Ibu 1 juta itu kalau dibanding subscriber artis-artis, tak apa-apa. Tapi kalau diantara dai-dai itu penting. Ini dalam rangka dakwah supaya anak-anak muda ini sekarang asalnya bapaknya orang hebat, datuknya orang hebat, udah tak perlu lagi sekolah. Padahal zaman itu dari Jambi ke Jakarta, tapi beliau tetap melanjutkan pendidikan. Bukan macam sekarang mudah. Zaman sekarang lebih mudah. Zaman saya masih lagi. Saya dengan anak-anak Jambi termasuk Bang Ican pergi ke Mesir. Zaman sekarang enggak. Online. Sarjana online. Ilmu pun online. Mati HP, hilang ilmu. Na'udzubillah. Oleh sebab itu ini semangat anak muda untuk belajar. Belajarlah kemanapun pergi. Sulit kami Pak Ustadz belajar karena biaya mahal, krisis di Mesir. Bahagianya anak-anak Jambi
di Mesir ada namanya Darul Hasan, rumah orang-orang Jambi. Bahkan di antara rumah-rumah mahasiswa, ini rumah yang terbagus kata orang Jambi. Di antara rumah-rumah Jambi terbagus kata anak-anak Jambi. Dan mereka jujur. Jadi selama kita punya jabatan, tinggalkanlah sesuatu yang mengalir sampai hari kiamat. Amin. Bupati, wali kota, gubernur, bapak anggota dewan, selama kalian duduk itu, tinggalkanlah sesuatu yang kira-kira kalau kita mati mengalir sampai hari kiamat. Anak Jambi kuliah di Mesir, Al-Azhar Kairo, tinggal dia di rumah tuh, baca Quran dia, menghafal dia, tamat dia, mengalir pahalanya ke orang dulu yang pernah berkontribusi. Sudahlah jabatan tak lama, tak pernah pula ada yang dibuat untuk umat. Setelah pensiun baru datang ke Ustadz Somad, apa yang bisa kita buat? Baca Yasin aja lah Pak. Dulu waktu ada jabatan tak mau. Nah, oleh sebab itu pakailah. Nah, ini pentingnya. Makanya banyak orang-orang tersinggung dengar kalau saya ngomong. Tapi saya tak peduli, karena beberapa yang tersinggung 2 hari sudah itu mati. Saya tak ada niat nyinggung. Saya cakap apa yang ada dalam kepala saya. Nah, ini semangat motivasi bagi anak-anak Jambi. Jangan berlindung di bawah nama besar orang tua. Lihat Tuan Guru, setelah berhasil di kampung orang, hujan emas di kampung orang, hujan batu di negeri sendiri, lebih enak? Bingung kan? Karena banyak orang sekarang tak berprinsip. Di mana hujan emas, situ dia. Akhirnya kampungnya diambil orang. Tapi Tuan Guru tak begitu. Apa judulnya? Kembali ke asal. Balik lagi. Itulah konsep Al-Quran. Falaula nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatun. Jangan semuanya pergi berperang, tapi ada 2-3 orang yang duduk belajar bersama Nabi Muhammad SAW. Setelah belajar, pulang ke kampung halaman. Saya beberapa kali ke Taiwan pernah, ke Hong Kong cuman sampai airport, tak masuk. Ke Sydney, ke Melbourne pernah, ke Swiss 5 jam di airport juga. Foto saya ada tulisan Swiss di belakang. Saya sampaikan ke saudara-saudaraku yang kerja di luar negeri, kalian kerja ini dapat visa 2 tahun, terkumpul duit, balik ke kampung. Balik ke kampung tuh buka usaha, ternak ayam, ternak itik, ternak ikan. Banyak juga saudara kita ini mau rantau kerja, setelah dapat duit pulang ke kampung, beli kulkas besar, beli TV besar, duit habis merantau lagi. Ini tak betul. Begitu juga dengan mahasiswa. Berapa banyak orang belajar lama tak pulang. Akhirnya karena visa habis semua fakultas itu sudah dimasukinya. Pertama masuk fakultas Usuluddin 3 tahun DO. Masuk fakultas Syariah DO. Masuk bahasa Arab paling susah pasti DO. Masuk dirasat Islamiyah, mata kuliah paling banyak 18 setahun, dijamin DO. Tak ada lagi yang bisa dimasuki, awak pun makin tua balik kampung. Dipanggil orang LC, lamo di Kairo. Oleh sebab itu maka pulang ke kampung halaman, bina. Andailah dulu Tuan Guru tak pulang, apa yang akan terjadi? Oleh sebab itu dengan kepulangan beliau, liunziru qaumahum, memberi peringatan untuk kaum. Kaum itu umat kita, bukan orang lain yang memperingatkan. Maka saya dulu begitu lulus tes dosen UIN, di saat yang sama datang panggilan dari KUPUS, College University Perguruan Agama Bandar Sri Begawan. Pilihan antara 2, dosen di Riau atau pensyarah di KUPUS, College University Perguruan Agama Bandar Sri Begawan.
Dosen dah jelas pendapatan 2 sen. Saya tanya almarhumah mak saya, kemana aku nih mak? Aku ambil kupus nih di Bandar Sri Begawan, nanti dikasih orang nih banyak nih mak, mobil dinas, rumah dinas, bini dinas. Kata almarhumah nih, kau udah terlalu lama di kampung orang, baliklah. Awak hidup nih cuma 2, makan pakai. Hidup nih cuma 2. Apapun jabatan kita, setinggi apapun, banyak apapun duit kita, hidup ini kata dia cuma makan pakai. Saya pegang betul. Oleh sebab itu, maka orang-orang tua dulu selalu anak sekolah jauh pulang. Apalagi sekarang orang Jambi, ada yang di Rusia, ada yang di Eropa, ada yang di mana-mana. Pulanglah untuk membangun Jambi. Ustaz Somad, saya balik ke Riau lah, membangun Riau. Tapi nanti ada stasiun-stasiun kita bertemu. Termasuklah pagi ini, Bang Ican balik ke Jambi, saya balik ke Pekanbaru, tapi dalam beberapa kita bertemu. Kita ini hidup macam rel kereta api, ada masanya di beberapa titik kita bertemu. Dan alhamdulillah pertemuan pagi menjelang siang inilah pertemuan yang mendatangkan rahmat, insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Nah, buktinya saya dengan Tuan Guru bertemu di Baleho nih. Bang Ican kecil aja foto dia. Insyaallah. Saya hibur dia biar jangan sakit hati kali dia kan. Kabar tentang Guru Najmi akan segera menikah mulai tersebar di seberang. Bahkan sampai kepada ibu-ibu yang tinggal di dekat rumah waktu di Jakarta. Saya yakin mereka penasaran, perempuan mana yang mampu menghentikan pencarian. Masya Allah. Oleh sebab itu anak-anak muda perlu. Bahkan di beberapa judul berikutnya ada tulisan, ternyata Tuan Guru Najmi muda sudah menikah. Banyaklah anak-anak gadis yang kecewa waktu itu. Bagaimana menjadi anak muda bisa menjaga harkat martabat nama baik orang tua, terutama nama baik orang tua, karena beliau anak kiai, cucu kiai, habis cucu apa lagi? Cicit kiai, ayahnya, itu nama baik dijaga. Sekarang banyak orang yang tak bisa menjaga nama baik orang tua, nama baik keluarga. Melayu mesti dijaga. Sekali layar terkembang, surut untuk berpantang. Nah, oleh sebab itu maka kalau sudah disebut itu pasti Islam. Kita jaga Islam. Sekarang anak-anak muda ini, masya Allah, tabarakallah, na'udzubillah sekaligus, sudah kehilangan harkat martabat, dibantai oleh sabu, narkoba, dibantai oleh lem kambing. Oleh sebab itu ini anak-anak muda ini amat sangat penting. Saya berterima kasih sekali kepada panitia karena diajak untuk membaca buku ini, karena buku ini adalah lalu kemudian beliau, ini persimpangan beliau dengan pendahulu-pendahulunya. Jadi kalau pendahulu itu relnya sama, rel yang dibawa oleh Syekh Abdul Majid Al-Jambi, diteruskan oleh Syekh Ibrahim, diteruskan oleh Syekh Abdul Qadir, tapi beliau bercabang. Apa kata beliau? Jika dengan menjadi pejabat hanya untuk memperkaya diri, berhentilah. Ini saya tak tahu nih mana yang pejabat, mana yang tidak. Mana tahu mata saya tiba-tiba tertuju. Itu saya tak ada sengaja, saya tak tahu. Tak ada pesan-pesan panitia. Nanti dibisikkan misalnya oleh Bang Ican, nanti pas membacakan ini arahkan ke sana. Daripada kita fitnah, bagus dari awal saya jelaskan kan. Kalau dengan menjadi pejabat hanya untuk memperkaya diri, berhentilah. Jadi beliau membuat cabang baru, walaupun kembali ke pesantren, tapi beliau menempuh jalur politik. Nah, ini penting bagi generasi muda sekarang. Jadi saya di mana-mana ceramah tablik akbar itu, Bapak Ibu, bagi yang bisa menarik kesimpulan dari isi ceramah saya itu sebenarnya 3 saja. Yang pertama, islahut tarbiyah, perbaiki pendidikan, masukkan anak ke pesantren, yang punya tanah luas wakafkan,
Yang tak punya tanah kasih batu bata, yang tak ada batu bata lebih kecil batu kerikil, tak juga ada pasir, tak juga ada, mati aja lah. Tak ada lagi guna hidup di atas dunia ini. Kasihlah agak 2, 3, 10 truk pasir, itulah amal jariah. Jadi selalu saya islah tarbiyah pendidikan. Yang kedua islahul iktisad, perbaikan ekonomi. Makanya saya selalu mengajak, mari belanja ke warung tetangga. Mari belanja. Alhamdulillah kemarin kami dari Tanjung Jabung Timur. Saya tengok tak ada toko-toko yang warna-warni itu di sini, Pak Bupati. Izinnya dari mana itu? Alasannya gimana? Kami tidak mampu, belum bersaing. Wahai bapak-bapak investor asing, investor dari luar, masyarakat kami ini masih lemah, belum mampu bersaing. Nah, jadi bawaannya lembut untuk melindungi. Mari belanja ke warung tetangga. Ibu-ibu juga belanja ke warung kawan sahabat, tapi menawarnya jangan macam membunuh. Merah sudah kepala mata ikan itu jam 2 siang. Balik kerja, mau balik ke rumah. Berapa ikan nih makcik sekilo? 15.000. 5 yo. Dia mau bayar uang anak sekolah. Memang anak sekolah sekarang online, tapi duitnya tak online. Tak bisa duit itu dipoto dikirimkan. Mesti transfer. Nah, oleh sebab itu maka kita ini niatnya menolong, walaupun lebih mahal. Jadi kita menolong. Nah, ini ekonomi ini mesti dibangkitkan. Pendidikan, perbaikan ekonomi. Nah, yang ketiga yang banyak orang marah, perbaikan politik. Jadi mumpung orang sedang ramai, lalu saya sampaikan, pilihlah pemimpin yang peduli pada pendidikan Islam. Pilihlah anggota dewan yang peduli kepada perda syariah. Tapi untuk Jambi saya tak ada ikut-ikut politik. Jangan curigai kedatangan saya ini, tak ada. Tidak ada dari sponsor manapun, bebas. Saya sudah pesankan itu. Saya tak mau ikut-ikut kelompok mana-mana. Oleh sebab itu maka, tapi ketika orang mengatakan politik ini jahat, politik ini kotor, maka ulama jangan berpolitik. Oh, tak bisa begitu. Sampai-sampai ada pula orang mengatakan tidak lagi auzubillahi minasyaiton, auzubillahi minasyasah. Siasah itu politik. Oleh sebab itu maka Tuan Guru sedang mengajar anak-anak muda yang punya bakat-bakat sosial politik. Kau kuliah di mana? Sospol. Mantap. Sekarang ada rencana menjadi anggota dewan? Enggak, ternak ayam. Jauh sekali dari sosial politik ke ternak ayam. Bukan ternak ayam itu salah. Itu orang Fapertapet punya Fakultas Pertanian dan Peternakan. Sedangkan politik ini mesti kau tekuni. Sekarang banyak orang salah kaprah. Habis pengajian subuh datanglah anak muda. Ustaz Somad, ya. Ada apa? Saya S1 Fakultas Hukum Pak Ustaz. Terus ada rencana S2 Hukum? Enggak, saya mau berhenti, mau hijrah. Saya orangnya tidak mau mendoktrin orang. Lalu saya tanya dia, kalau saya dikriminalisasi orang, saya tak ngerti hukum konvensional ini, saya tak ada duit untuk bayar pengacara, siapa yang membela saya? Kalau tanah ulayat, tanah kita diambil orang, diserobot, lalu satu batang karet itu diganti, cuman ganti ruginya 2.000 perak, siapa yang bisa menyelamatkan orang-orang kampung kalau bukan pengacara? Kau mau jadi pengacara? Kalau gitu saya berubah niat Pak Ustaz. Yang cepat kali, nanti cepat juga berubahnya lagi. Nah, jadi dia mindsetnya ini harus diluruskan. Yang dipahaminya dengan hijrah itu adalah meninggalkan pengacara, meninggalkan advokat, meninggalkan profesi lawyer, meninggalkan, bukan begitu. Yang kita tinggalkan itu adalah yang jelek-jeleknya, tapi kemudian, tapi di sini ada dosa-dosanya sedikit Pak Ustadz. Ya istighfar lah kata saya. Ya banyak sedekah. Ada duit-duit subuhat sini Pak Ustadz, ambil. Serahkan ke panti jompo, anak yatim, fakir miskin. Takut kau ngambilnya, nanti saya serahkan. Kita salurkan. Oleh sebab itu maka jadi pemahaman. Jadi Tuan Guru tidak hanya dia sedang berteori, tapi dia sedang menunjukkan. Ustadz Hermanto Harun, dosen UIN,
Itu sahabat saya orang Jambi satu angkatan. Di ujung itu ada dia katakan. Di komentar dia di ujung dia katakan, Tuan Guru menjadi anggota dewan, di situ dibuatnya 9 kali. Yang mengatakan bukan saya, Ustaz Herman Tohal. Entah 9 ini dia ada hubungannya sama Wali Songo, Allahu a'lam shawab. Tapi yang jelas artinya apa? Kita ini tidak negara Islam, kata Bung Karno. Kita ini negara demokrasi. Maka dalam dunia demokrasi itu suara yang terbanyak itulah yang menang. Suara yang terbanyak itulah yang benar. Bahkan orang Eropa mengatakan suara terbanyak suara Tuhan. Sampai begitu kata mereka dulu. Simpelnya begini. Banyak orang mengatakan menjadi anggota dewan ini nanti menjadi jahat, menjadi orang yang tidak bisa mewarnai malah justru diwarnai, dan DLL, DST dan lain sebagainya. Saya simpel berpikir begini. Kalau ada 10 anak mau cabut dari sekolah, ini ceritanya sebelum Covid. Setelah Covid tak bisa cabut karena memang tak ada yang masuk kelas lagi. Ada 10 anak mau cabut, lalu mereka pakai demokrasi. Hai guys, gimana kalau kita cabut hari ini? Akhirnya dipakailah demokrasi. Oke, sekarang voting, angkat tangan. Siapa yang setuju cabut? Tunjuk tanganlah 9 orang setuju cabut. Yang satu tak setuju cabut. Akhirnya mereka cabut atau tak cabut? Nampaknya tak fokus karena kue kotak belum keluar. Saya ulang lagi ya dari awal. Ada 10 anak mau cabut, mereka pakai demokrasi. Hai kawan-kawan, ayo kita cabut. Yang 9 setuju cabut, yang satu tak setuju cabut. Akhirnya mereka cabut atau tak cabut? Cabut mereka, karena suara terbanyak suara Tuhan. Tuhan nyuruh cabut. 9 mengatakan cabut, yang satu tidak, yang satu ini kalah. Bisa-bisa yang satu ini berubah niat, tunggu aku istikharah, nampaknya condong ke kalian juga, cabut. Maka saat itu orang akan berkata demokrasi jahat. Sekarang kita balik. 10 anak ini sudah ikut pengajian, sudah dididik dengan baik di pesantren Kumpe Darut Tauhid Tuan Guru Salahuddin. Kenapa itu yang Ustaz sebut? Saya dari sana tadi pagi. Anak-anak yang sudah ikut ngaji, sudah ikut solawatan, sudah ikut tahajud malam, lalu dipoting mereka. Ayo kita cabut. Yang 9 tidak setuju cabut, yang mau cabut cuman 1 saja. Saat itu mereka cabut atau tak cabut? Tidak cabut. Maka saat itu demokrasi bisa baik, bisa tidak baik, tergantung orangnya. Oleh sebab itu kita sedang tercerahkan. Kalaulah dibuatkan perda, peraturan daerah tidak boleh jual khamar di pinggir jalan, tak boleh jual khamar sembarangan, diperdakan. Anggota dewan ada 50 orang. Tidak boleh jual khamar sembarangan di pinggir jalan untuk menjaga harkat martabat kemuliaan negeri kita yang memang dikenal negerinya para ulama. Maka kemudian setujukah perda ini dikeluarkan? 40 orang mengatakan setuju, maka insya Allah keluarlah perda-perda yang pro kepada syariat Islam. Jadi di mana peran Ustadz alim ulama habaib? Peran dia mempengaruhi orang banyak, karena sesungguhnya tidak ada opini publik. Yang ada itu adalah opini yang selalu dipublikasikan tiap hari. Di antara yang mempublikasikan opini itu adalah Ustadz melalui khutbah Jumat, melalui pengajian ibu-ibu, pagi pengajian sekolah-sekolah. Nah, itu pengajian sekolah mesti diisi. Pagi Jumat, pagi Kamis, pengajian kantor-kantor, kantor dinas badan. Pengajian sore, asar, itu pengajian M3, mak-mak milenial. Pengajian malam, bapak-bapak. Maka masyarakat tersadarkan. Jadi saya selalu mengatakan politik ini kita bagi-bagi tugas. Ada yang bertahan, backnya di pondok pesantren, jaga gawang, kipernya, ada yang strikernya di parlemen, membawa aspirasi umat. Karena kalau tidak, habislah dia, diambil oleh orang-orang yang tidak berkarakter. Apalagi high cost, politik itu high cost, biaya tinggi, biaya mahal. Siapa yang paling banyak duitnya, dia yang menang.
Karena dia bagi sesuai dengan banyaknya duit dia. Jadi Tuan Guru sudah memberikan contoh. Mungkin ke depan aspek-aspek politik ini yang lebih lagi bisa anak-anak kampus ini menulis aspek politik Tuan Guru dalam bentuk skripsi atau tesis atau bahkan disertasi, diteliti lagi ijtihad politik beliau di masa lalu. Adapun beliau kemudian dari partai ini kemari, saya tak mau sebutkan. Saya secara umum saja. Saya baca dari partai ini ke sini. Karena kalau saya sebut itu di mulut, nanti video saya dipotong, dianggap saya iklan. Karena biasanya yang saya sebutkan itu laris. Iklan gratis. Banyak bukti endorse. Yang mau endorse nanti saya endorse. Tapi bukan endorse politik. Nah, ini terkait tentang masalah ijtihad Tuan Guru. Banyak sekali lah yang memberikan komentar dari mulai cucu beliau, keluarga beliau. Tapi di antara sahabat saya ini dua. Satu Ustadz Hermanto Harun, semansa angkatan saya. Satu lagi adik kelas saya, orang Jambi, alumni Al-Azhar, S3-nya dari Turki, Ustadz Faris Beki. Apa Beki ini, Bang? Hah? Beki kata dia, Beki kata awak. Nah, itulah sekilas buku ini. Jadi yang saya sampaikan ini Bapak Ibu, Tuan Guru, sama seperti preface. Jadi kalau buku ini 192 halaman, yang saya bacakan itu hanya halaman belakangnya saja, ibarat gitulah. Sama macam kita beli buku di toko buku, baca halaman belakang. Tak bisa baca dalam karena bungkus plastik. Kalau kita buka, CCTV hidup, kena kita. Jadi saya yakin dan percaya, tapi saya amat sangat berterima kasih kepada penulisnya, karena penulis tidak membuat kita bosan membacanya. Macam semi-semi novel, rasa-rasa macam membaca Ketika Cinta Bertasbih. Nah, jadi bisa dia olah sedemikian rupa. Mudah-mudahan penulis mau mendidik anak-anak muda di kampus khususnya, untuk mereka menjadi penulis-penulis, sehingga tidak hanya satu tokoh yang dituliskan, banyak tokoh. Menulislah supaya orang di masa akan datang tahu bahwa kau pernah hidup di masa lalu. Bisa untuk update status. Menulislah supaya orang di masa akan datang tahu bahwa kau pernah hidup di masa lalu. Di antara tulisannya nih, Syekh Abdul Qadir menulis syair. Kalau selama ini kita ada tahu sifat 20, wujud, kidam, baqa, mukhalafatul hawadis. Syekh Abdul Qadir, ayah dari Tuan Guru, menulis sifat 50 akidah Ahlus Sunnah dalam bait-bait syair. Saya harap adalah anak Jambi yang mau menuliskannya dalam bentuk Arab Melayu. Ini sekarang banyak orang tak tahu. Bisa dituliskan, bisa disyarahkan, tuliskan biografi Tuan Guru, bisa jadi skripsi, disertasi, sehingga kita berkontribusi untuk ulama-ulama. Masya Allah, bagaimana aktifnya beliau menulis. Jadi saya sekali lalu, sekali dayung, 2-3 pulau terlampaui. Tuan Guru Najmi pun saya tertarik, Tuan Guru Abdul Qadir pun saya tertarik juga, karena beliau ternyata pulang dari Makkah. Kita selalu orang yang pulang dari Makkah ini adalah kiai sarungan yang hanya peduli pesantren, tapi tidak demikian dengan Tuan Guru Abdul Qadir. Beliau pulang termasuk salah satu pendiri IAIN dan menjabat, punya jabatan struktural, dan beliau menjadi hakim agama. Jadi bersatu dalam diri beliau antara kiai tradisional dengan modern. Sekarang ada yang hebat modern, berjas berdasi, baca kitab tak bisa. Namanya Kiai Slamet. Kiai Slamet itu lembu putih, tak bisa baca kitab. Ada pula orang yang hebat baca kitab tapi tak terlalu peduli kepada kemodernan. Sedangkan Tuan Guru peduli kepada dua-duanya. Mudah-mudahan saya pribadi berharap kita semua mudah-mudahan bisa mengikuti jejak kebaikan-kebaikan mereka berdua, insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Saya kira itu yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kembali ke moderator. Mohon maaf banyak silap salah tutur kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.